Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul perancangan aplikasi rekap data fungsionaris Himatika atau Himaitika dengan Java NetBeans. Eh, yang diampuni oleh Pak Muhammad Iqbal Eskom Mkom. Kami dari kelompok 3 beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama ada Novita Amelia Rahmawati, yang kedua ada Ridho Syafiri Kodrat, yang ketiga ada Maftuz Zulfa, yang keempat ada Biro Asia Rayani, dan yang terakhir ada Julia Rahma. Di sini saya akan mempresentasikan tentang DFD level 0. Jadi di sini ada dua pengguna, yaitu ada admin dan ada juga anggota Himatika. Jadi di sini admin bisa memasukkan informasi data presensi, lalu dikelola oleh sistem, dan sistem akan me- mencatat dan memberikan informasi data presensi. Lalu admin juga bisa dapat admin bisa menginput memperbarui informasi data anggota Himatika. Lalu sistem mengolah dan admin pun juga dapat bisa melihat. Lalu ada juga admin bisa memasukkan informasi data penilaian. Lalu di sistem dikelola dan disimpan, dan bisa admin juga dapat bisa melihat. Lalu di sini anggota Himatika itu sendiri hanya hanya dapat melihat. Jadi dari sistem, jadi data-data yang dimasukkan oleh admin yaitu cuma hanya beberapa, tidak semua anggota Himatika bisa menginput atau memasukkan data-data itu. Lalu sistem mengelola, menyimpan, dan dari anggota Himatika hanya cuma bisa melihat, yaitu data anggota Himatika, data presensi, dan data anggota Himatika itu sendiri. Mungkin next slide selanjutnya akan teman saya yang menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai DFD level 1 dari aplikasi Himaetika yang dibuat oleh kelompok 3. Jadi, menu pertama yang ada pada aplikasi kami adalah menu login, di mana pengguna perlu masuk ke aplikasi melalui proses login. Namun, apabila pengguna belum memiliki akun, maka pengguna harus meregistrasikan akun terlebih dahulu. Pengguna meregistrasikan akun di proses registrasi akun, sehingga data tersebut akan masuk ke database data login, di mana data login tersebut akan memberikan informasi mengenai username dan password ke pengguna, sehingga pengguna dapat melakukan login dengan memasukkan username dan passwordnya di menu login, lalu akan diverifikasi datanya pada database data login. Ketika verifikasi berhasil, maka pengguna dapat masuk ke aplikasi Himaetika. Nah, setelah melewati menu login, maka pengguna akan diberikan pilihan menjadi admin atau sebagai user. Admin ini diperuntukkan bagi ketua Himatika, ketua bidang A, bidang B, bidang C, bidang D, dan bidang E. Lalu user ini diperuntukkan untuk seluruh fungsionaris Himatika. Di sini admin dapat melakukan dua proses, yaitu mengelola data anggota Himatika dan melakukan penilaian. Pada proses mengelola data anggota Himatika, admin dapat memasukkan informasi data anggota Himatika, dapat menyimpan data, menghapus data, ataupun mengedit data. Setelah data tersebut dimasukkan, maka datanya akan masuk ke database data anggota Himatika. Lalu data anggota Himatika dari database anggota Himatika akan dapat ditampilkan di aplikasi sehingga dapat dilihat oleh admin. Selanjutnya, admin dapat melakukan penilaian. Di sini, admin dapat memasukkan informasi data penilaian di mana
Di data penilaian ini ada presensi, data nilai untuk tanggung jawab, dan lain-lain. Sehingga data yang telah dimasukkan oleh admin akan masuk ke database data penilaian. Nah, apabila data tersebut berhasil diinput, maka admin dapat melihat ataupun mengelola informasi di data penilaian. Selanjutnya, untuk user, yaitu fungsionaris Himatika, di sini fungsionaris Himatika dapat melihat informasi data penilaian dari proses penilaian dan juga dapat melihat informasi data anggota Himatika. Sekian penjelasan dari saya mengenai DFD level 1 dari aplikasi Himatika. Untuk tampilan ERD selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tampilan ERD dari perancangan aplikasi rekap data fungsionaris Himatika atau dengan nama Himatika dengan Java NetBeans. Berikut merupakan tampilan ERD dari aplikasi Himatika. Di sini terdapat data login yang terdiri dari dua atribut, yaitu username dan name, di mana name merupakan primary key dari data login dan username merupakan foreign key dari data login. Data login ini memiliki dua bagian, yaitu admin dan user. Dari admin sendiri memiliki dua atribut, yaitu name dan username, di mana name merupakan primary key dari admin dan username merupakan foreign key dari admin. Kemudian, admin ini dapat mengelola data anggota Himatika dan penilaian. Untuk data anggota Himatika memiliki tiga atribut, yaitu jabatan, nama, dan NIM. Di mana NIM merupakan primary key dari data anggota Himatika dan sedangkan nama dan jabatan merupakan foreign key dari data anggota Himatika. Untuk penilaian memiliki beberapa atribut, yaitu izin, sakit, alfa, tanggung jawab, problem solving, rata-rata, kepribadian, kerjasama tim, dan keaktifan. Di mana rata-rata merupakan primary key dari penilaian dan yang atribut yang lainnya merupakan foreign key dari penilaian. Untuk user memiliki dua atribut, yaitu username dan name, di mana name merupakan primary key dari user dan username merupakan foreign key dari user. User di sini dapat melihat data anggota Himatika dan juga data penilaian. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian ERD normalisasi. Di sini ada tabel data login, tabel admin, tabel user, tabel data anggota Himatika, dan tabel data penilaian. Dalam tabel data login terdapat NIM sebagai PK atau primary key-nya dan username sebagai FK. Lalu di dalam tabel admin primary key-nya yaitu NIM dan FK-nya yaitu username. Dan dalam tabel user terdapat NIM sebagai primary key dan username sebagai FK. Dalam tabel data anggota Himatika terdapat NIM sebagai primary key-nya juga dan nama anggota Himatika, jabatan anggota Himatika sebagai FK-nya. Lalu di dalam tabel data penilaian terdapat rata-rata sebagai PK atau primary key-nya dan kerjasama tim, problem solving, kepribadian, keaktifan, tanggung jawab izin sakit alfa sebagai FK-nya. Untuk relasinya di sini admin dapat mengelola banyak data anggota Himatika dan dapat mengelola banyak data penilaian. Sedangkan data penilaian dan data anggota Himatika dapat dikelola oleh satu admin. Untuk relasi pengguna dan data penilaian di sini yaitu pengguna dapat melihat banyak data penilaian dan data penilaian dapat dilihat oleh masing-masing pengguna. Sekian dari saya serahkan kepada teman saya untuk menjelaskan bagian selanjutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menampilkan
tampilan program yang dikerjakan oleh kelompok 3, yaitu perancangan aplikasi rekap data fungsionaris Himatika dengan nama programnya sendiri yaitu Himatika dengan Java NetBeans. Untuk menu pertama yaitu tampilan menu login. Di sini pengguna akan diarahkan untuk memasukkan NIM dan juga password yang sudah mereka miliki di aplikasi ini. Namun apabila pengguna belum mempunyai akun, maka dia akan diarahkan ke menu daftar atau menu registrasi. Nah, di sini user akan diarahkan untuk membuat akun, yaitu dengan memasukkan NIM, password, lalu mengkonfirmasi password. Setelah itu, dia akan terdaftar. Nah, data dari si user ini akan tersimpan di database login, yaitu dengan NIM dan juga password. Setelah itu, user akan diarahkan ke tampilan menu pilihan. Di sini pengguna akan diberikan 2 pilihan, yaitu akan masuk sebagai admin atau sebagai user. Nah, yang bisa masuk sebagai admin hanya 6 orang yang diberikan akses, yaitu Ketua Himatika dan juga Kepala Departemen yang ada di Himatika, di mana Himatika sendiri memiliki 5 departemen. Berarti total ada 6 orang yang bisa masuk ke dalam menu admin. Sisanya hanya bisa masuk ke menu user. Apabila user ingin masuk ke menu admin, maka dia tidak akan diberikan akses atau tidak bisa masuk. Nah, pada tampilan menu admin, ada 3 pilihan, di mana admin bisa menginput data, menginput presensi, dan juga menginput nilai. Pada tampilan input data fungsionaris Himatika, admin akan memasukkan NIM, nama, dan juga jabatan dari fungsionaris Himatika yang saat itu menjabat. Nah, data ini akan tersimpan di database pengguna. Lalu setelah itu, admin juga bisa menginput presensi dari fungsionaris. Karena sebelumnya data dari fungsionaris yaitu NIM-nya sudah disimpan, maka ketika diketikkan NIM, akan muncul secara otomatis nama dari fungsionaris tersebut. Di sini admin bisa merekap kehadiran dari fungsionaris tersebut, berapa kali fungsionaris tersebut izin tidak hadir rapat, izin sakit, ataupun tanpa ada keterangan. Data ini nanti akan tersimpan di database nilai, yaitu pada izin, sakit, dan juga alfa. Setelah itu, admin juga diberikan akses untuk memberikan nilai kepada fungsionaris. Sama seperti sebelumnya, ketika NIM dari fungsionaris tersebut diketikkan, maka secara otomatis akan muncul nama dan juga jabatan dari fungsionaris tersebut. Di sini, admin bisa memberikan penilaian sikap, yaitu meliputi nilai dari tanggung jawab, kerjasama, problem solving, kepribadian, dan juga keaktifan. Nah, dari kelima nilai ini akan dihitung nilai rata-ratanya secara otomatis. Nilai-nilai ini nanti akan tersimpan di database nilai, yaitu ada NIM, tanggung jawab, kerjasama tim, problem solving, kepribadian, keaktifan, dan juga nilai rata-ratanya. Selain menu admin, tadi sudah ada pilihan yaitu masuk sebagai user. Pada tampilan menu user akan diarahkan ke menu utama. Itu ada presensi, data fungsionaris, dan juga penilaian kinerja. Di sini selain user, admin yang sebelumnya bisa masuk dan diberi akses ke menu admin itu, yaitu 6 orang tadi, juga bisa masuk ke menu user. Dan juga bisa melihat data-data yang ada di sini. Nah, yaitu yang pertama ada tampilan menu, yaitu cari data diri sebagai user. Di sini, user bisa melihat siapa saja anggota Himatika, yang mana data-data itu tadi sudah diunggah oleh admin atau ketua dari tiap departemen atau ketua Himatika. User bisa mencari, misalkan dengan mengetikkan NIM-nya, maka akan muncul secara otomatis nama, NIM, dan juga jabatan dari fungsionaris yang dicari. Setelah itu, user juga bisa mengakses ke menu laporan kehadiran fungsionaris Himatika. Nah, user hanya bisa melihat laporan kehadiran miliknya sendiri. Dia tidak bisa melihat laporan kehadiran milik orang lain. Karena sebelumnya kita masuk menggunakan NIM, maka dari NIM tersebut akan muncul, misalkan tadi saya login menggunakan NIM 411142166, maka di sini akan ditampilkan NIM
41114210066, misalkan dengan nama Biru Asia Rayani dan juga jabatan staf Departemen C. Maka saya akan bisa melihat laporan kehadiran saya selama 1 periode sebagai anggota Himatika. Berapa kali saya izin tidak hadir, berapa kali saya izin sakit, dan juga berapa kali saya tidak hadir tanpa keterangan. Setelah itu, user juga bisa melihat penilaian kinerja fungsio, yaitu misalkan nanti sama seperti ketika laporan kehadiran, misalkan tadi saya login dengan NIM 41114210066, maka di sini juga akan secara otomatis muncul NIM saya, nama saya, dan juga jabatan saya di Himatika. Nah, di sini juga nanti akan diperlihatkan berapa nilai yang diberikan oleh ketua kepada saya selama 1 periode saya menjabat di Himatika, yaitu nilai dari tanggung jawab, kerja sama tim, problem solving, kepribadian, keaktifan, dan juga nilai rata-ratanya. Demikian laporan program dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata, tutur, atau sikap yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.